Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Retna Prasilirum. Kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius yang part yang ketiga, tepatnya memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, tetap semangat belajar di rumah karena matematika itu menyenangkan dan juga bermanfaat. Baik. Sebelum kita ke materi selanjutnya tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, mari kita bahas latihan soal di video sebelumnya, yaitu ayo kita berlatih 2.2 halaman 56 BSE ya. Kita mulai dari nomor 1. Nah, gambar di atas tadi menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Jadi kalian hanya diminta 5 ya. Karena sudah kalian kerjakan, mari kita cocokkan dulu. Oke. Titik yang pertama adalah titik A, koordinatnya negatif 7,7. Kemudian titik B, koordinatnya negatif 6,4. Koordinat titik C, negatif 3,3. Koordinat titik D negatif 0,2, koordinat titik E 2,4, kemudian F itu 5,5, G 6,2, selanjutnya H koordinatnya adalah 4,0, kemudian I 3, negatif 4, J 1, negatif 5, K negatif 2,4, L negatif 4, negatif 5, dan M itu adalah negatif 7, negatif 7. Kalian hanya diminta 5, boleh menyebutkan lebih ya, dan silakan dicocokkan. Yang perlu kalian perhatikan cara penulisan koordinat titik. Di sini nama titik selalu huruf besar, huruf kapital ya, kemudian langsung diberi kurung kurawal, itu menunjukkan koordinat titik. Oke, selanjutnya untuk soal yang nomor 1B, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, kita lihat di sini. Yang berada di kuadran 1, ini kuadran 1, di mana nilai X-nya positif, Y-nya juga positif adalah titik E, kemudian titik F, dan titik G. Ya, ini adalah titik-titik yang berada di kuadran 1. Selanjutnya, yang berada di kuadran kedua, di kuadran 2, di mana X-nya negatif dan Y-nya positif, itu adalah titik A, kemudian titik B, dan titik C. Sedangkan yang berada di kuadran ketiga, ini X-nya negatif, Y-nya negatif ya, adalah titik K, kemudian titik L, dan titik N. Ini berada di kuadran ketiga. Dan yang terakhir yang berada di kuadran keempat adalah titik J dan titik I. Di kuadran keempat ini X-nya positif, Y-nya negatif. Baik, selanjutnya di soal yang nomor 1C, sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Ya, maka kita lihat dulu, ini adalah titik A. Titik A dengan koordinat negatif 7,7 terhadap titik G yang koordinatnya adalah 6,2. Kemudian ini bergeser ke kiri ya, sebanyak 13 satuan. Dilanjutkan, geser ke atas sebanyak 5 satuan. Sehingga bisa kita tuliskan di sini bahwa koordinat titik A negatif 7,7 terhadap titik G 6,2 adalah negatif 13,5. Artinya 13 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Oke. Selanjutnya, untuk titik B terhadap titik G. Ini titik B, kemudian ini adalah titik G. Maka pergerakannya adalah 12 satuan ke kiri, negatif ya. Kemudian 2 satuan ke atas. 2 satuan ke atas. Sehingga koordinat titik B dengan koordinat negatif 6,4 terhadap titik G
koordinatnya adalah 6,2 adalah negatif 12,2, artinya 12 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Sedangkan titik C dengan koordinat negatif 3,3, kemudian terhadap titik G koordinatnya 6,2, maka pergeserannya ke kiri sebanyak 9 langkah, 9 satuan, kemudian ke atas 1 satuan, sehingga bisa kita tulis bahwa koordinat titik C negatif 3,3 terhadap G 6,2 adalah negatif 9,1. Artinya 9 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Ya, dan yang titik D terhadap titik G, maka ini bergeser ke kiri sebanyak 6 satuan dan tetap ya 0 satuan ke atas, kan tidak ada pergeseran nih. Maka koordinat titik D 0,2 terhadap G 6,2 adalah negatif 6,0, artinya 6 satuan ke kiri dan 0 satuan ke atas. Kita lanjut di soal nomor 1D, masih di halaman 56 BSE ya, bahwa kita diminta menentukan posisi titik A terhadap titik J. Ya, ini A terhadap J, ini titik J. Nah, maka pergeserannya dari C, kan, karena terhadap J ya, berarti ke kanan dulu satu langkah. Setelah ke kanan satu langkah, maka ke atas sebanyak 9 langkah. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa koordinat titik E 2,4 terhadap titik J, yaitu 1, negatif 5, adalah 1,9. Artinya 1 satuan ke kanan dan 9 satuan ke atas. Kalau kita cermati anak-anak ya, di sini 2 dikurangi 1 jadinya 1, 4 dikurangi 5, itu 4 dikurangi negatif 5, itu sama dengan 9. Jadi pengurangan ini ya, titik E terhadap J ya. Selanjutnya, titik F terhadap J, maka pergerakannya adalah ke kiri, dari ini ke kanan dulu, dari J ya, ke kanan sebanyak 4 satuan, kemudian ke atas sebanyak 10 satuan, sehingga koordinat titik F 5,5 terhadap titik J 1, negatif 5 adalah 4,10 ya. Artinya 4 satuan ke kanan dan 10 satuan ke atas. Jadi 5 dikurangi 1 ini 4. 5 dikurangi negatif 5. Itu sama dengan 10. Kemudian yang titik G, posisi G terhadap posisi titik G adalah berarti ke kanan dulu sebanyak 5 satuan. Kemudian ke atas sebanyak 7 satuan ya. Maka koordinat titik G 6,2 terhadap J 1, negatif 5 adalah 5,7. Artinya 5 satuan ke kanan dan 7 satuan ke atas. Jadi kita bisa dapatkan kalau misalnya tanpa gambar pun dengan cara kita kurangi ya, titik asal dikurangi titik yang berhadapan dengan dia, yang terhadap dia ya. Kemudian ini adalah titik H terhadap titik J, maka ke kanan dulu 3 satuan, kemudian ke atas, dilanjutkan ke atas sebanyak 5 satuan. Sehingga koordinat titik H 4,0 terhadap titik J 1, negatif 5 adalah 3,5, artinya 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Selanjutnya nomor 2, diketahui titik P dengan koordinat 4, negatif 5 serta titik Q 3,2, R 4,7, S negatif 5,4 dan T negatif 3, negatif 6. Tentukan koordinat titik Q, R, S, dan T terhadap titik P. Ini masih di BSE halaman 56 ya. Alternatif penyelesaiannya adalah saya menggunakan tabel. Posisi dari titik asal 0,0 adalah titik Q 3,2, R-nya 4,7, S-nya negatif 5,4, T-nya negatif 3, negatif 6. Nah, posisi terhadap titik P 4, negatif 5 ya. Sekarang Q terhadap titik P 4, negatif 5. Caranya asal dikurangi ini ya. Jadi 3 dikurangi 4 itu negatif 1. Saya tulis biar ini di awal supaya lebih paham.
Oke. Jadi ini mendapatkan negatif 1 itu caranya 3 dikurangi 4. Ya, 3 dikurangi 4 itu hasilnya adalah negatif 1. Kemudian berikutnya untuk 7 ini caranya adalah 2 dikurangi negatif 5. Dikurangi negatif itu kan jadi positif ya. Sehingga ini sama dengan 2 tambah 5. 2 tambah 5 adalah 7. Jadi ini senilai dengan 2 tambah 5 ya. Ini materi kelas 7 dulu. Oke. Paham ya? Artinya apa? 1, jadi ini menunjukkan 7 di sini. Ya, sama dengan 7. Nah, ini artinya 1 satuan ke kiri dan 7 satuan ke atas. Selanjutnya R terhadap titik P 4, negatif 5 caranya adalah 4 dikurangi 0. 4 dikurangi 0 adalah 4 dikurangi 4. Nih. Jadi 4 ini dikurangi 4 yang ini ya. Oke, dikurangi 4. Hasilnya adalah 0. Ini hasilnya 0 di sini. Selanjutnya ini 7, ganti warna dulu. 7-nya di sini ya, dikurangi negatif 5, dikurangi negatif 5. Nah, ini maka hasilnya adalah 7 tambah 5. 7 tambah 5 adalah 12 ya. Nah, oke. Artinya apa? 0 satuan ke kanan dan 12 satuan ke atas. Saya hapus dulu. Kemudian yang S negatif 5,4 terhadap titik P 4, negatif 5. Caranya adalah untuk menentukan yang X ini negatif 5 kita kurangi dulu dengan ini 4 ya. Berarti utang 5, utang 4. Hasilnya adalah negatif 9. Terus berikutnya untuk yang menentukan yang Y ini 4 dikurangi negatif 5 ya. 4 dikurangi negatif 5. Artinya kan 4 tambah 5. 4 tambah 5 adalah 9. Artinya 9 satuan ke kiri dan 9 satuan ke atas. Dan yang terakhir titik T terhadap titik P, maka mencari ini adalah negatif 3. Kita kurangi dulu dengan 4. Maka hasilnya adalah utang 3, utang 4. Berarti negatif 7 ya, utang 7. Dan yang ini untuk mencari yang Y, negatif 6. Dikurangi negatif 5. Nah, dikurangi negatif itu artinya kan positif ya. Sehingga negatif 6 tambah 5. Utang 6 dibayar 5. Maka hasilnya adalah negatif 1. Ya. Artinya 7 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Oke. Nomor 3, tuliskan koordinat titik tersebut secara berurut dari titik 1 sampai dengan titik 7. Tentukan aturan untuk mendapatkan koordinat titik berikutnya, sampai yang C tentukan koordinat ke-20 tanpa menghitung satu persatu tetapi menggunakan aturan nomor B. Baik, kalau kita perhatikan ini 1, 2, 3. Oke, ini ada salah ketik ini ya. Ini soal BSD halaman 57, ini harusnya 4, 5, 6, 7 ya. Oke, ada sedikit kesalahan. Maka alternatif penyelesaiannya yang A adalah titik pertama, titik 1 adalah 0,0, titik kedua 0,1, titik ketiga negatif 1,1, titik keempat negatif 1, negatif 1, titik kelima 1, negatif 1, titik keenam 1,2, dan titik yang ketujuh adalah negatif 2,2. Selanjutnya yang B. Yang B ini kita menentukan aturan ya. Bagaimana menentukan aturan untuk mendapatkan koordinat titik berikut? Alternatif penyelesaiannya adalah kalau kita perhatikan di sini, ini saya menggunakan ini dulu bantuan gambar. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini titik pertama, titik A ini 0,0, ini ya 0,0. 0,1, negatif 1,1, kemudian ini negatif 1, negatif 1, terus yang D ini titiknya adalah 1, negatif 1, kemudian ini sampai ini 1,2 dan seterusnya ini ya. Kalau kita cermati pola ini ternyata ada sebuah
pola yang bisa kita perhatikan, yaitu dengan ini. Di sini mulai dari ini misalnya ya. 0,0, oke, ini saya batasi dulu 0,0. Nih. Kemudian ini 0,1, negatif 1,1, negatif 1, negatif 1, 1, negatif 1, baru 1,2. Ini saya potong dulu juga. Jadi ini 0, 1 ya. Kemudian ini juga 1, 2. Nah, ini juga saya potong polanya. Setelah itu negatif 2, 2, negatif 2, negatif 2, 2, negatif 2. Sama dengan ini plus minusnya ya. Oke, saya potong lagi. Ternyata ini juga saya potong lagi juga sama. Nah, berarti kita bisa dapatkan ini setiap 4 ini menunjukkan pola tertentu. Kalau kita perhatikan di sini 0,1 ini kan berarti suku kedua ya, titik kedua. Ini 0,1 ini adalah titik kedua, maka mendapatkannya adalah dikurangi 2, ini yang satunya ditambah dikurangi 1 ya. Kemudian begitu seterusnya. Kalau kita lihat ini di kuadran yang ini negatif 1, 1, ini adalah di kuadran kedua, 3, 4. Ini juga gitu, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kuadrannya bergantian. Maka dengan melihat pola seperti ini bisa kita simpulkan bahwa untuk menentukan pola itu adalah caranya kita kurangi 1 dulu. Jadi misalnya N, kita kurangi 1. Ini menentukan pola ke N ya. Setelah kita kurangi 1, maka kita bagi 4. Kenapa kita bagi 4? Karena ini selalu berulang ketika 4 ya, ketika 4 titik, 4 titik, 4 titik berulang terus. Ini kalau misalnya kita lanjutkan ya juga akan berulang terus ya. Kemudian setelah itu, dan nanti sisanya, kalau sisa 1 berarti dia di kuadran 1, sisa 2 di kuadran 2, sisa 3 kuadran 3, sisa 4 atau sisa 0 karena dibagi 4, maka termasuk kuadran yang ke-4. Kemudian nanti sisanya, jadi misalnya ini aja, saya lihat ini adalah titik ke 5, misalkan ini ya, titik E ya, titik ke-5. Jika N-nya sama dengan 5, N-nya sama dengan 5, maka ini menjadi 5, dikurangi 1, kemudian dibagi 4. Hasilnya adalah 5 dikurangi 1 itu kan 4. 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 itu sama dengan 1, sisanya 0. Ya, sisa 0. Sisanya 0. Karena sisa 0 berarti dia di kuadran keempat. Di kuadran keempat berarti nanti adalah negatif, positif negatif ya. Jadi ini positif. Yang pertama positif di kuadran 4 ya. X-nya kan positif, Y-nya negatif. Ini negatif. Oke, kita siapkan. Kemudian 1 ini, maka satunya ini kita masukkan di sini. 1 ini hasilnya ini adalah langsung kita masukkan di sini 1. Ini juga 1. Itu suku kelima ya, titik kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya, titik kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Titik kelima adalah 1, negatif 1. Kemudian kita coba lagi, kita acak titik ke-12 misalnya ya. Titik ke-12, misalnya N-nya 12, saya pakai warna biru, pakai warna lain, oke ya. Misalnya titik ke-12, N-nya sama dengan 12. Jika N-nya sama dengan 12, kita kurangi 1 dulu ya, berarti 12 kurangi 1 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 12 kurangi 1 itu adalah 11 dibagi 4. 11 dibagi 4 itu sama dengan 2. Sisanya adalah sisa 3. Ya. Kan 2 kali 4 8 tambah 3 11. Jadi 2 sisa 3. Berarti kalau sisa 3 dia berada di kuadran ketiga. Berarti koordinat titiknya adalah kalau di kuadran ketiga, 1, 2, 3 itu X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Ya. Kemudian ini kita tinggal memasukkan saja. Nah, yang ketiga ini kita nih, hasilnya kan 2. Ini kita tambah 1. 2 tambah 1 adalah 3. Benar ya, 12. Oke.
ini 3, ini 3. Jadi kecuali di step yang 5 pertama ini, maka nanti semuanya selalu ditambah dengan 1, ya. Selalu ditambahkan dengan 1, kecuali di kuadran yang pertama ini dikurangi 1 dulu. Jadi ini 2 ini kita tambahkan 1 jadi 3, ini ditambahkan 1. Yang ini juga begitu, ditambahkan 1, ya. Kemudian karena sisa 3, kuadran 3 berarti negatif-negatif. Ya. Oke. Nah, kita kembali lagi, ini saya hapus dulu. Kita kembali ke sini. Nih. Nah. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maka polanya adalah, alternatifnya adalah pertama kita titik ke N gitu ya, berarti N-nya dikurangi 1 dulu, kemudian dibagi 4. Misalnya hasilnya A, sisanya kemudian B, maka yang B ini menunjukkan kuadrannya keberapa gitu ya. Jadi kalau B-nya 1, sisa 1, berarti kuadran 1 itu kan positif-positif, X-nya positif, Y-nya positif. Jadi absisnya positif, ordinatnya positif. Kalau kuadran 2 negatif positif, kuadran 3 negatif negatif, kuadran 4 positif negatif. Nah, kemudian sisaannya ini, nah jadi contoh koordinat titik ke N. Nih, jadi menjadi N plus 1, A, sisa B. Nah, itu nanti koordinatnya yang pertama kalau A, A plus 1 gitu ya. Di sini A plus 1, ini A plus 1. Ini hanya berbeda tandanya. Oke. Kemudian kita bantu menyelesaikan menggunakan koordinat ke-20 ya. Koordinat ke-20. Maka caranya adalah N-nya kan 20 ya. Nah, titik ke-20 berarti 20 kita kurangi 1 dulu yaitu 19, kemudian kita bagi 4. 19 bagi 4 itu hasilnya adalah 4, sisanya adalah 3 ya. 4 kali 4 kan 16, nambah 3 19. Karena kuadran ini berarti menunjukkan kuadran 3. Kuadran 3 berarti negatif-negatif. Selanjutnya ini angkanya ditambahkan 1. Nah, sehingga koordinat titik ke-20 adalah negatif 5, negatif 5. Oke. Selanjutnya kita akan belajar posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita bisa lihat di sini. Di buku paket siswa di BSE ini. Oke, di sini di kegiatan ini ya, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, kegiatan 2.3. Mari kita amati. Nah, anak-anak, ini adalah koordinat kartesius, ini sumbu X, absis, ini sumbu Y, ordinat. Kemudian di sini ada beberapa garis, yaitu garis L1, L2, L3, L4. Kalau kita perhatikan, garis L1, L2, L3, dan L4 itu saling sejajar, mereka sejajar semuanya. L1 sejajar L2, sejajar L3, sejajar L4. Nah, di sini L1, L2, L3, L4 itu juga sejajar sumbu X. L1, karena sumbu X itu tegak lurus dengan sumbu Y, maka otomatis karena L1, L2, L3, L4 ini sejajar sumbu X, maka otomatis dia juga tegak lurus dengan sumbu Y. Karena sumbu X tegak lurus dengan sumbu Y. Ya. Kemudian yang ini garis M, M1, M2, M3, M4 ini juga saling sejajar. Ternyata garis M1, M2, M3, M4 ini juga sejajar dengan sumbu Y. Karena sumbu Y tegak lurus dengan sumbu X, maka otomatis garis M1, M2, M3, M4 juga tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian garis yang ini N, ada N1, ada N2 gitu ya. Di sini N1 tidak sejajar sumbu X. Dia juga tidak sejajar dengan sumbu Y, maka dikatakan N1 itu memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Kalau N1 itu memotong sumbu X di sini, di titik ini, yaitu titik 1,0. Dan memotong di sumbu Y di sini, di titik ini, yaitu titik, ini saya tandai ya, biar lebih jelas. Ini memotong sumbu X di titik ini. Nah, ini titiknya, koordinatnya adalah 1,0 ya. Ini garis N1 memotong sumbu X di titik 1,0. Kemudian N1 itu memotong di sumbu Y, ini sumbu Y di sini. Nah, ini titiknya koordinatnya adalah 0,
Itu untuk N1 ya. Untuk N2 juga demikian, dia memotong sumbu X di titik negatif 1,0. Ini negatif 1,0. Dan dia memotong sumbu Y ini di titik ini ya, sama, yaitu titiknya 0,2. Oke. Selanjutnya, nah di sini simpulkan dalam bentuk tabel ya. Jadi garis-garis yang sejajar dengan sumbu X yaitu L1, L2, L3, L4. Yang sejajar dengan sumbu Y adalah M1, M2, M3, M4. Tegak lurus dengan sumbu X yaitu M1, M2, M3, M4. Tegak lurus dengan sumbu Y, L1, L2, L3, L4. Dan memotong sumbu X dan sumbu Y adalah N1 dan N2. Oke, silakan kalian tanyakan apa yang ingin tanyakan terkait dengan sumbu X, sumbu Y, tegak lurus, dan sejajar. Nah, sekarang kita perhatikan, kita gali informasi di contoh 2.1. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 dan tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Kalau kita menggunakan bantuan ini ya, GeoGebra ini saya hapus dulu. Nah, ini saya hapus dulu ya. Di sini yang diminta adalah titik A dengan koordinat 3,-5. 3, ini 3-nya di sini. Negatif 5 berarti ke bawah ya. Oke, supaya kelihatan, ini saya geret nih. Saya geser. 3,-5 berarti titiknya adalah ini 3. -5 di sini berarti titiknya. Ini adalah titik A, koordinatnya 3,-5 ya. Kemudian diminta bahwa yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalian bisa gambarkan macam-macam garis. Saya buat di sini. Misalnya garisnya ini. Lain ya. Pokoknya harus melalui ini. Nah, ini bisa. Ini bisa begini ya. Banyak sekali alternatif yang kalian boleh. Kalau begini boleh enggak? Kalau begini. Ya, kalau ini enggak boleh karena dia tegak lurus dengan sumbu Y, X dan sejajar sumbu Y enggak boleh ya. Jadi itu selain ini dan juga selain selain kita buat garisnya lagi. Nah, ini ya. Nah, ini adalah kalau begini nggak boleh ya, karena ini adalah sejajar dengan sumbu X, nggak boleh. Jadi banyak alternatif garis yang bisa kalian buat. Ini juga nggak boleh, yang sejajar dengan sumbu Y nggak boleh atau tegak lurus. Nah, ini bisa macam-macam garis. Jadi ada berapa anak-anak? Ada tak hingga garis ini yang bisa kalian buat ya. Ini contoh ini bisa. Kalau begini nggak boleh ini. Nah, ini nggak boleh. Ini bisa. Nah, kalian bisa lakukan itu ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini alternatif gambarnya seperti ini, hanya satu ya. Kalau tadi Bu Retno bisa memberikan banyak contoh. Kemudian, gambarlah garis M dan N yang saling sejajar, tapi tidak tegak lurus dengan sumbu Y dan sumbu X. Ini sumbu Y, sumbu X, MN-nya sejajar. Ini contohnya M dan R, M dan N ini sejajar, tapi tidak sejajar ataupun tegak lurus dengan sumbu XY. Ini contohnya ya. Kemudian banyak, apakah hanya ini alternatif jawabannya? Tidak, banyak sekali alternatif jawabannya. Contoh ya, oke. Saya berikan contoh ini. Ini misalnya M-nya. Kemudian saya buat lagi. Nah, ini juga dia sudah tidak sejajar dengan sumbu X, sumbu Y, tapi memotong sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan ini garis A dan C itu dia saling sejajar ya. Oke. Banyak sekali contohnya. Dibuat miring ke sana juga bisa ya. Ini misalnya biar sedikit berbeda. Saya buat sedikit berbeda.
Contoh misalnya ini. Nah, ini juga ini ya. Ini garis A. Kemudian misalnya ini. Nah, ini juga sejajar ini. Garis A dan garis B ini sejajar. Dia tidak tegak lurus ataupun sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Contoh yang lain saja. Jadi banyak contoh anak-anak. Ini hanya alternatif contoh saja. Alternatif jawaban. Kemudian titik A 3,2, B 3,-6 dan C negatif 5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita gambar dulu titik A, titik B ya. Oke, kita buat tuh. Jadi minimal 2 titik. Ini materi kelas 7 dulu ya. Minimal 2 titik. Kita bisa membuat satu garis atau kita akan dapat membuat tepat satu garis melalui 2 titik, yaitu titik A dan B tadi 3,2 ini 3,2 ini titik A, kemudian titik B nya adalah 3,-6. Nah 3,-6 ini kalau kita hubungkan titik A dan B, ini garisnya hijau ini, coba diperhatikan apakah dia sejajar dengan sumbu X? Tidak, tapi garis ini sejajar dengan sumbu Y dan juga dia tegak lurus dengan sumbu X ya. Kemudian begitu juga yang gambar titik A, B, C ini, gambarkan ini. Nah, kemudian kalau garis yang ini, biru yang melalui titik C dan melalui titik A, garis yang melalui titik C dan A ini, garis yang biru ini, kalau dia tegak lurus dengan sumbu Y, tapi sejajar dengan sumbu X. Sedangkan garis yang merah, C yang melalui C dan titik B, garis ini tidak sejajar ataupun tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y, tapi dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Memotong sumbu X di titik negatif 3,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,-3. Oke, kemudian jika sudah, di sini menalar. Oke. Ya. Baik anak-anak, untuk PR kalian silakan kalian kerjakan soal ini. Ayo kita berlatih 2.3. Silakan dikerjakan nomor ini saya tandai dulu, yaitu nomor 3 dan 6. Udah 2 nomor saja, nomor 3 dan 6. Silakan dikerjakan ya. Oke, semuanya bismillah, tetap optimis belajar, manjada wajada, tetap semangat belajar karena Allah ya. Oke, apapun yang menjadi cita-cita, niat kita semoga tercapai, asal kita niatnya tulus dan ikhtiar kita bersungguh-sungguh hanya karena Allah ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.